Oke, selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu, dan kerabat kerja Ibu Teresa sekalian. Puji syukur kami panjatkan ya karena malam hari ini kita bisa bertemu ya di Zoom ini. Kita akan mengikuti Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Tentunya adalah hari pertama pada hari ini ya. Oke, sebagai informasi ini adalah rangkaian acara yang akan kita bawakan selama 1 bulan. Dan ini adalah romo-romo yang akan membawakan ya dari hari pertama sampai hari ke-9. Ini adalah romo-romo yang akan membawakan. Nah, yang hari ini kita akan masuki hari pertama. Ya, jadi itu adalah temanya adalah wajah dunia yang gelap. Subtema ya. Dan malam hari ini kita bersama dengan Romo Vitus Rubianto Solihin. Panggilannya enaknya siapa, Romo? Romo Ruby. Romo Ruby ya, oke. Jadi kita sudah dikasih kisi-kisi, kita panggil Romo Ruby ya, nanti kita bisa kenalan lebih dekat. Tetapi Romo Ruby ini tinggal di Wisma Saverian, ya tepatnya di Jalan Cempaka Putih 42 Jakarta. Jadi kalau mau mampir bisa ya ketemu Romo Ruby di sana. Dan beliau sebagai rektor di Rumah Filsafat Saverian. Kemudian Romo Ruby juga merupakan dokter teologi kitab suci dari Universitas Gregoriana dari Roma. Dan saat ini beliau mengajar di STFT di Rakara, Jakarta. Nah, itu kira-kira sedikit tentang Romo Ruby. Ya, kira-kira supaya kita kenal ya. Katanya kalau enggak dekat kita enggak akan sayang. Maka kita sudah kenalan dengan Romo Ruby sekilas. Kemudian kita akan mulai ya novena pada malam hari ini. Oke, silahkan Lena. Mbak Lindri. Ya. Menjadi cahaya di tengah gelap. Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Dunia saat ini sedang menghadapi situasi gelap, krisis akibat pandemi. Telah banyak yang meninggal dan tidak sedikit yang terkena. Situasi krisis tersebut belum selesai. Malahan sudah terbayang ancaman varian baru. Vaksinasi tidak menyelesaikan segala persoalan. Akan tetapi, kondisi ini agar tidak terpuruk dalam situasi kita tidak bisa menolaknya. Namun kita perlu kekuatan untuk bisa bertahan dan bertekun menghadapi semua ini. Ibu Maria ketika menerima kabar gembira dan Bapak Yosef ketika mendapatkan mimpi, berada di tengah situasi yang tidak sangat mudah. Kondisi sosial dan keagamaan tidak serba menyenangkan. Betapapun demikian, mereka berdua dipanggil sebagai alat paling istimewa bagi saluran rahmat terang ilahi keselamatan lewat Yesus. Krisis pun terjadi saat itu, dan krisis bukan alasan untuk menyerah, akan tetapi proses untuk tetap berharap serta percaya. Di bulan Mei ini kita diajak belajar dari Santa Maria. Akan tetapi kita diajak pula belajar dari Santo Yosef, secara khusus di tahun Santo Yosef ini. Bagi gereja, Yosef adalah teladan dan perantara di saat
kritis. Ibu Teresa dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah situasi gelap yang sedang melanda India pada saat itu. Justru di tengah gelap, terang akan semakin terasa bersinar. Sinar yang senantiasa dihadirkan gereja sejak awal keberadaannya adalah sinar kasih. Itulah pula yang diwujudkan oleh Santa Teresa lewat pelayanannya. Di saat krisis, sering lebih muncul sikap egois, mau menang dan selamat sendiri. Maka semakin diperlukan kepedulian kasih, hati yang mencintai, dan tangan yang melayani. Novena di bulan Maria ini ditempatkan dalam konteks tersebut, agar kita dapat memiliki kekuatan iman dalam menghadapi situasi krisis yang sedang terjadi ini, sehingga kita tidak saja mampu bertahan, namun pula sanggup memancarkan terang kepercayaan dan harapan bagi semakin banyak orang, agar kemuliaan Allah semakin menjadi besar, serta penyenggelaan ilahi semakin nyata. Mari kita memasuki novena dengan mendengarkan lagu. Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Iya, kalau ngomong digituin ya. Bunda Maria Tutup. perawan Ngomong. Iya, tinggal kliknya nih. bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih seiman dalam Yesus Kristus, hari ini kita mengawali Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta, hari pertama, dengan tema Wajah Dunia yang Gelap. Sebagaimana tema terpilih, kita diharapkan memiliki kekuatan iman dalam situasi krisis yang sedang terjadi ini. Marilah kita mulai novena kita ini dengan pemeriksaan batin. Saudara-saudari terkasih, sadar akan kemurahan, kerahiman, serta belas kasih Allah, dan sadar akan kelemahan, serta dosa-dosa kita. Marilah kita mohon ampun, agar layak dan pantas ambil bagian dalam ibadat novena ini. Marilah kita sesalkan semua dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa. Saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Monggo Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatukan hati kami untuk mengikuti novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Meski di tempat yang berbeda karena situasi pandemi ini, kami mengarahkan hati kepadamu dan juga memanjatkan doa bagi intensi bersama maupun intensi pribadi kami masing-masing. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu bersama doa-doa dari Bunda Maria, Bapak Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta, agar kami mampu mendengarkan ajaran-ajaran-Mu dengan hati dan budi yang terbuka, sehingga dapat merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami. Semoga kami dapat dengan tekun setia mengikuti novena ini sampai selesai, dan mampukanlah kami untuk selalu dapat melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. 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 Romo mau langsung share screen? Ya, saya juga punya bacaannya, bisa langsung share screen. Ya. Terima kasih. Ya, ini hari pertama. Baik, sudah kelihatan ya. Marilah kita mendengarkan pembacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 10
Tapi saya menambahkan dari usulan bacaan yang ditawarkan dalam skema umum dengan 8 ayat yang menyusul supaya menjadi lengkap bacaan ini tentang Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang dikasihi itu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga terlebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria tetap menunggu di kubur sambil menangis. Ia menjenguk ke dalam kubur dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudari, tema hari pertama ini satu tema yang mengajak kita membuat satu penyadaran. Satu konstatasi atau penyadaran perlu di tengah dunia kita yang memang semakin tidak peduli. Benar kita tahu bahwa di sekeliling kita situasi pandemik masih tidak menentu, masih belum menunjukkan di mana akhir. Musuh yang tidak kelihatan itu masih tersebar di mana-mana. Tetapi tanpa kesadaran akan kenyataan kegelapan ini, yang bisa juga menakutkan kita, barangkali kita tidak tahu dari mana harus bergerak, dari mana harus berangkat. Saya mulai dengan mengambil foto malam tahun baru di satu jalan di Roma, di mana burung-burung itu jatuh dan mati. Seperti satu tanda. Kalau sering menonton film horor, kadang-kadang burung-burung yang berjatuhan itu tanda. Tapi apa artinya begini? Sudah lebih dari 1 tahun pandemi melanda dunia ini. Kita seperti berjalan di tengah lorong jalan yang gelap.
Kita mudah merasa cemas, bosan dan takut, serta sering tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa. Wajah dunia yang gelap itu mengingatkan kita ketika Paus mengadakan Trihari Suci dalam kesendirian tahun yang lalu, ketika situasi ini sedang mulai. Italia sudah digoncang dengan banyak korban yang berjatuhan. Di tengah lapangan Santo Petrus yang gelap, Paus merayakan dalam kesendirian ibadat jalan salib pada Jumat Agung itu. Akan tetapi betapapun gelap, kita diajak untuk tidak mengutuk kegelapan, namun menghadapinya. Kita diajak menyusuri jalan, sebagaimana Tuhan menuntun kita berjalan terus, tidak menyerah, dan senantiasa selalu menaruh harapan. Dalam pesannya, berkat Urbi et Orbi, Paus mengatakan sesuatu yang indah. Bisa diterjemahkan kira-kira demikian. Kegelapan yang sangat pekat berjejal di lapangan-lapangan kita, di alun-alun, di jalan-jalan kita, di kota-kota kita. Kegelapan itu sudah mengambil alih hidup kita, mengisinya dengan segala sesuatu yang bisa dikatakan keheningan yang membisukan, yang membuat kita tuli, kekosongan yang mencemaskan kita, yang menghentikan segala sesuatu yang lewat. Kita merasa betul-betul seperti di awang-awang. Kita memperhatikan bagaimana tingkah laku orang, bagaimana pandangan mereka sekilas. Kita menemukan diri kita sendiri ketakutan dan hilang. Tapi kata Paus, minta kepada umatnya untuk memeluk salib dan menemukan keberanian untuk kembali merangkul kesulitan-kesulitan pada masa sekarang ini. Allah meminta kita di tengah-tengah badai bencana ini, mengundang kita untuk membangkitkan kembali dan mempraktekkan solidaritas dan harapan yang memampukan kita, memberikan kita kekuatan, menyokong dan memberi arti pada saat-saat di mana segala sesuatunya nampak seperti menggelepar-gelepar. Kata Bapak Suci, Tuhan membangkitkan sedemikian sehingga kita bisa membangunkan dan menghidupkan yang lain. Iman kita, iman akan Paskah ini, sehingga kita mempunyai satu jangkar, satu patokan, satu pedoman dengan salibnya yang membuat kita selamat. Saudara-saudari, itu sesuatu yang sulit diungkapkan sebenarnya. Kalau mau dikatakan satu kebijakan, orang sering bisa berdiskusi panjang lebar tanpa tujuan, positif atau negatif. Lockdown itu sendiri ada derita yang tersendat. Ketika orang tidak bisa masuk ke dalam untuk menjumpai saudaranya, kerabatnya, keluarganya yang sakit. Melihat bahwa dengan begitu kecemasan dan ketakutan, orang pergi meninggalkan sekejap saja kehidupan ini. Hilangnya ars morendi, bahasa Latin artinya seni menghadapi kematian. Mengingatkan kita pada foto yang viral waktu itu. Jenazah yang terbungkus, ditinggalkan orang yang takut semua untuk menangani jenazah COVID. Sampai kita sadar bahwa ternyata sesudah 4 bulan, dari sejak mulainya peristiwa itu, wajah kematian di mana-mana seperti nampak dalam Pondok Rangon yang dilihat dari pandangan aerial ini, dari menunjukkan bagaimana penuhnya tempat itu dengan segera. Harus dibuka kembali tempat pemakaman umum yang baru di Tegal Alur, karena tidak cukup lagi Pondok Rangon.
setahun kemudian, sejak awal bulan yang lalu, India kembali digoncang. Setahun kemudian, India kembali mencanangkan lockdown yang sangat ambigu itu. Lockdown yang menimbulkan gelombang histeris yang hebat sekali karena orang kemudian harus memilih antara hidup dan mati, antara kejangkitan atau kelaparan karena tidak ada makanan. Para pekerja migran itu mau kembali ke rumah mereka masing-masing, di mana di kampung hidup menjadi lebih murah, masih bisa ditahan, meskipun harus melawan kemungkinan ketularan. Bayangan seperti ini tidak bisa diterima seolah-olah bahkan dengan akal sehat kita. Bahkan tempat untuk kremasi jenazah pun tidak ada lagi. Satu gambaran kematian yang mengerikan. Dunia kita hilang. Puncaknya sampai tempat parkir di tengah kota dijadikan tempat kremasi. Sampai tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa dipakai untuk kayu bakar. Pemerintah mencanangkan pohon-pohon di taman ditebang untuk dipakai sebagai kayu bakar untuk jenazah-jenazah yang harus dikremasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, barangkali kita tidak ikut semua berita ini. Mari kita dengar sedikit dari berita Tribun 6 ini. Tribun Jateng. Aduh, maaf. Mana, Mbak? Pejabat di New Delhi, India diinstruksikan untuk menebang pohon di taman kota untuk membantu proses kremasi korban COVID-19 seiring peningkatan kematian yang meroket di seluruh negeri. Kayu bakar digunakan di India untuk mengkremasi jenazah sebagai bagian dari upacara pemakaman. Tetapi karena semakin banyak orang yang terus meninggal karena COVID-19, lebih banyak kayu dibutuhkan untuk bahan bakar pembakaran, menurut Associated Press. Jumlah kasus infeksi COVID-19 melonjak di negara Asia Selatan tersebut. Laju pertumbuhannya menjadi yang tercepat di dunia. Pada Minggu 25 April 2021, negara itu mencatat lebih dari 350.000 kasus COVID-19 baru. Angka tersebut memecahkan rekor dunia untuk kasus COVID-19 harian untuk hari kelima dalam satu hari berturut-turut. Newsweek melaporkan pada Senin 26 April 2021, kekurangan oksigen dan melonjaknya tingkat COVID-19 melanda rumah sakit di India, dengan lebih dari 117 orang di negara itu meninggal setiap jamnya. Sementara jumlah total infeksi mencapai lebih dari 17,3 juta. Para dokter yang putus asa meminta tabung oksigen untuk pasien mereka yang sekarat di media sosial. India yang awalnya dipandang sebagai panutan bagi negara-negara berkembang dalam menahan virus, runtuh di bawah pengaruh wabah terbaru. Unit perawatan intensif memiliki kapasitas penuh dan rumah sakit telah memaksimalkan ventilator mereka. Sementara krematorium negara yang kewalahan membakar mayat di udara terbuka. Tsunami COVID-19 di India terjadi hanya beberapa bulan setelah pernyataan Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan negaranya telah mengatasi virus di Forum Ekonomi Dunia. We are not getting oxygen anywhere. We have young patients who will die in a matter of 2 hours. I request you, please send oxygen to us. We need oxygen for our patients. Please send oxygen to us. Please don't harass our patients. They will die. They need oxygen. We can save them. Please. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ya. Gitu, saudara-saudari, melihat kenyataan yang ada di hadapan kita, barangkali kita sendiri hanya bisa berdoa.
mungkin tidak berdaya berbuat apa-apa. Tapi keyakinan, misteri Paskah yang kita rayakan, kebangkitan Tuhan itu peristiwa sentral dalam kehidupan kita, dalam kehidupan para murid. Yang seperti mereka yang telah meninggalkan Tuhan dalam sengsara dan kematiannya, seolah-olah dalam ketidakpedulian mereka. Kini, Yesus sendiri yang menawarkan diri pada mereka, menampakkan diri pada mereka, sehingga mereka mampu menceritakan bagaimana Tuhan hidup, mengalahkan kematian. Makam kosong itu menjadi tanda bahwa cinta kasih tidak bisa dikalahkan dengan kematian. Kita percaya bahwa menyadari kembali bahwa kematian telah ditaklukkan oleh kehidupan, itulah sebenarnya gunanya menyadari di hari pertama ini wajah dunia yang gelap itu. Bukan untuk menjadi takut, tapi untuk menyadari bahwa kebangkitan Tuhan, kehidupan, sudah mengalahkan kematian. Maka Maria yang berlari-lari untuk menemukan saudara-saudaranya, murid-murid yang lain, nanti ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, akan berlari lagi untuk mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Warta gembira, kebangkitan itu bukan dengan trompet seperti pada waktu tahun baru, tapi dengan tangisan, dengan kesadaran akan kekosongan, kegelapan dalam hati kita. Bukan hanya Maria, juga kedua murid itu, yang karena mau membuktikan sendiri dengan mata, mereka dikatakan juga melihat Tuhan. Nanti akhirnya ketika Yesus menampakkan diri pada mereka, di rumah mereka, dengan pintu-pintu terkunci itu, semuanya berlari. Tidak ada yang menunggu. Karena saudara-saudari, cinta memang tidak dapat menunggu. Kasih itu tidak menunda-nunda. Justru karena mau menunjukkan hasrat dari orang yang mencintai. Makam yang tertutup batu besar tidak bisa menghalang-halangi kehidupan. Tidak bisa juga menghalang-halangi kekasih jiwa yang mencintai orang yang dimasukkan di dalam makam itu. Maka dikatakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Apa maksudnya? Maria sudah jalan. Maria sudah mau membuktikan sesuatu yang mungkin dia sendiri tidak sempat untuk merawat dengan baik jenazah Yesus sebelum dimasukkan ke dalam makam. Maria tidak berpikir akan membuka batu itu sendiri. Tapi Maria pergi. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Menjelang fajar itu. Satu hasrat yang kuat sekali. Satu pengharapan yang membuat dia akhirnya bertemu dengan dambaan hatinya. Kesaksian Maria Magdalena yang mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Ada 3 kata melihat yang dipakai di situ. Dari Maria Magdalena, dari Petrus, dan dari murid yang dikasihi. 3 kata melihat yang berbeda sebenarnya dalam bahasa aslinya. Tapi dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata yang sama, melihat. Barangkali Maria melihat dengan cara yang paling sederhana. Melihat seperti kita memandang. Melihat dengan apa adanya. Maka dia berpikir bahwa tubuh Tuhan itu bisa seolah-olah seperti barang yang dipindah-pindahkan. Bertanya kepada orang yang dikira penunggu taman, jika engkau tahu di mana engkau meletakkan, biar aku mengambilnya. Maria Magdalena yang pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, berjalan ke kubur Yesus untuk akhirnya menjumpainya. Dan para murid yang hanya melihat makam kosong. Petrus sebenarnya dipakai kata melihat dan kemudian menganalisis. Kata melihat yang dipakai Petrus itu melihat dengan cara berteori. Membuat satu asumsi dan perkiraan. Tapi melihat yang dipakai untuk murid yang sudah datang lebih dulu, menjenguk ke dalam makam, dan kemudian dia melihat dan percaya. Itu sebetulnya lebih tepat dikatakan dengan kata memperhatikan. Ada unsur hati di dalam kata melihat itu. Ada satu hubungan, maka dia murid yang dikasihi, yang mengerti. Tapi Maria yang hanya melihat secara biasa pun mendapat satu penampakan yang tidak dialami oleh kedua murid yang lain. Maria yang dipanggil
dengan nama, seperti gembala yang memanggil domba-domba dengan namanya. Dan Maria mengenal suara gembalanya. Betul, Maria itu seperti domba dalam perumpamaan gembala baik itu. Atau Maria itu seperti kekasih di Kidung Agung yang berseru, dari di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku, ku cari, tapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari, tapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Kekasih di Kidung Agung ini mirip sekali dengan Maria Magdalena yang begitu berhasrat pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Itu menunjukkan bagaimana hasrat jiwa yang memang tidak bisa terbendung. Saya kira mirip dengan hasrat jiwa dari Santa Teresa dari Calcutta ini, yang mendesak pimpinan biaranya pada tanggal 10 Januari 1948 mengirimkan surat kepada Mother Superior itu. Saya tahu Anda akan mengkhawatirkan saya, tapi tolong jangan mencegah saya dari jalan yang harus saya tempuh sesuai dengan kehendaknya. Andai Anda ada di India, andai Anda melihat yang telah saya lihat selama sekian tahun, hati Anda pun akan tergerak untuk membuat Tuhan Yesus lebih dikenal di kalangan kaum miskin yang mengalami penderitaan yang sangat parah itu. Dan selanjutnya harus berada dalam kegelapan yang abadi. Karena tak ada seorang suster pun yang memberi mereka bantuan di lorong-lorong gelap mereka sendiri. Saudara-saudari, kegelapan ada di awal karya Suster Teresa ini, karya Madre Teresa ini. Kegelapan itu mengiringinya. Malam gelap jiwa seperti yang dialami oleh Santo Yohanes dari Salib. Tapi itu menjadi satu hasrat yang tak terpadamkan. Bahkan ketika bulan kemudian tidak ada jawaban apa-apa tentang niatnya untuk mengundurkan diri dan kemudian bekerja di India. Dia minta untuk dilepaskan dispensasi dari kaul-kaulnya. Maafkan saya tidak tahu apa-apa lagi yang harus dikatakan. Tapi tolong izinkan saya segera mulai. Gunakan setiap cara yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Baik pada yang mulia. Dan mohonkanlah kepada Roma dengan lebih bersemangat. Atau katakanlah pada saya yang harus saya berbuat. Saya siap mengerjakannya. Tapi untuk menunggu, jangan menyuruh saya menunggu lagi. Dengan pertolongan Allah dan Roh, saya mampu menanggungnya. Tapi bagi saya, pikiran dan hati telah tertambat oleh hasrat yang sekuat ini untuk bersikap seolah-olah segalanya sama. Izinkanlah saya bertindak yang mulia. Tolonglah. Kegelapan itu tidak membutakan Madre Teresa. Itu tidak membutakan dan melumpuhkan Suster Gonçalves Bojaxia itu yang waktu itu masih namanya demikian. Yang kemudian akhirnya justru karena desakan-desakan terus, Madre Teresa mendapatkan bukan dispensasi dari kaul-kaulnya itu, tapi satu usulan untuk eksklaustrasi. Tinggal di luar biar. Nah, dengan demikian dalam satu periode tertentu, dia bisa membuktikan bagaimana hasratnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan Allah saja. Itu yang dibuat Ibu Teresa. Penderitaan demi kehendak Allah yang akhirnya memang membuahkan hasil. Pada tanggal 21 Desember, Ibu Teresa untuk pertama kalinya berangkat ke kawasan Kumuh sebagai seorang misionaris cinta kasih. Terlepas dari tantangan yang telah dialaminya selama 2 tahun terakhir, ia tetap setia dalam panggilan itu dan akhirnya sampai ke tempat yang ia tuju. Lorong-lorong gelap tempat kaum miskin. Ini bukan sekedar ungkapan yang kosong, tapi betul-betul karena pada waktu itu situasi India yang memang betul parah. Salah seorang pengikutnya belakangan berkomentar ketika melihatnya mengenakan busana sangat sederhana, hanya sebuah sari, dengan seuntai rosario di tangannya untuk menghadirkan Yesus di tengah kaum miskin. Orang dapat mengatakan, seolah-olah seberkas cahaya telah memancar bagai fajar di tengah kegelapan lorong-lorong perkampungan kumuh. Itulah wajah dunia dalam kegelapan yang dialami oleh
Ibu Teresa pada awal karyanya. Itulah juga kegelapan yang ditempuh oleh Bunda Maria pada waktu melahirkan putranya yang terkasih. Ibu Maria senantiasa pula berjalan di tengah gelap pekatnya dunia ini akibat dari dosa dan kondisi kehidupan. Dia terus bertekun di dalam semuanya itu dengan doa dan harapan akan Allah yang bertindak menyelamatkan. Beliau tidak punya pilihan, karena justru pada saat hamil tua, dicanangkan sensus penduduk di segala negeri itu, yang membuat semua orang harus pindah ke kampung halamannya sendiri. Dan Maria tidak bisa tinggal. Dia ikut serta karena dia baru saja menikah dengan Yusuf suaminya, yang harus mendaftarkan dirinya sebagai dari anak keturunan keluarga Daud. Maka Bunda Maria yang menghadapi semua itu bersama dengan Yusuf. Dia pun layak menerima warta gembira keselamatan, bahkan menyediakan diri sebagai pembawa sang terang di dalam rahimnya. Ibu Teresa pun, saudara-saudari, mengalami hal yang sama tadi kita sudah lihat. Hidup di tengah gelapnya kemiskinan dan pertikaian terutama yang melanda India saat itu. Sesudah perang kemerdekaan itu. Malam gelap lahirnya sebuah tarekat. Ditulis indah sekali di dalam catatan-catatan pribadi orang suci dari Kalkuta. Di buku yang diterbitkan Gramedia ini. Benar sekali bahwa saya bermaksud hidup seperti seorang India, namun sekaligus menjalani kehidupan religius sepenuhnya dengan rahmat Allah. Tapi itu tidak berarti saya dapat mengajak dan menerjunkan pengikut-pengikut muda saya begitu saja. Secara membuta ke dalam kerja keras ini, tanpa memberi mereka pembinaan terlebih dahulu untuk karya pengorbanan diri ini. Bagi mereka itulah, saya meminta rumah tempat mereka dapat terlindung dengan baik, sambil menyiapkan diri untuk bekerja. Akan tetapi itu bukan masalah. Sewaktu raja di atas segala raja dan ibunya yang terberkati mencari penginapan, tak ada kamar yang tersedia bagi mereka di penginapan. Mengapa harus ada tempat bagi kami? Kami pun akan menemukan sebuah kandang dan akan memulai karya untuk jiwa-jiwa. Begitulah lahirnya misionaris cinta kasih dari malam gelap itu. Dari kegelapan dunia ini. Saudara-saudari, demikian pesan novena hari pertama. Gelap dan kekosongan bisa menjadi alasan dan landasan untuk tetap percaya dan bertumbuh dalam iman. Wajah dunia yang gelap bukanlah sesuatu yang perlu kita hindari, namun harus kita hadapi. Disitulah kita dipanggil menemukan Allah yang hadir dan berkarya, betapapun kehadirannya terlihat samar dan karyanya terasa tiada. Namun, dia selalu ada dan nyata. Oke, terima kasih Romo untuk menanggapi apa yang sudah dibawakan oleh Romo Ruby. Kita mohon jenak ya, sambil mendengarkan hati kita ya, dengan mendengarkan lagu.
Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta meresapkan apa yang sudah disampaikan oleh gembala kita, marilah sekarang kita mendoakan intensi novena kita di hari yang pertama untuk perlindungan Bapak Paus, para uskup, imam, biarawan dan biarawati, terutama di India, agar terhindar dari virus corona. Pun juga ujub-ujub pribadi kita, sambil memohon penyertaan Bunda Maria, Bapak Yosef, serta Santa Teresa dari Kalkuta. Kita hening sejenak. Marilah kita daraskan bersama doa novena kita. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami masih menghadapi pandemi yang menimpa umat manusia di dunia ini. Kami mudah merasa lelah, tidak berdaya dan bosan. Namun Engkau mengajar kami untuk tetap bertahan dan percaya bahwa tangan-Mu menuntun dan membimbing agar kami berjalan terus seperti Bunda Putramu Maria dan Bapa Yosef. Engkau memanggil Santa Teresa untuk menjadi pemancar terang Putramu di tengah gelapnya dunia kehidupan. Engkau menghendaki pula kami menjadi pembawa terang-Mu itu. Ajarilah kami hidup dalam terang-Mu, sehingga dapat layak pula ikut serta memancarkan terang itu, agar dunia menemukan terang keselamatan di dalam Dikau. Secara khusus di bulan Maria ini, dan di tahun Santo Yosef ini, tuntunlah kami untuk setia menapaki jalan terang, supaya kami terus bertahan dan bertekun, sehingga dapat terus menapaki jalan panggilan menjadi pembawa terang, sebagaimana Ibu Teresa. Biarkanlah kami menjadi juga pemancar cahaya kasih-Mu. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selamanya. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Kita lanjutkan dan daraskan bersama dengan doa Ingatlah ya Maria. Ingatlah ya perawan Maria yang amat murah hati. Belum pernah terdengar orang yang berlindung padamu, yang memohon pertolonganmu dan meminta doamu, kau biarkan pergi dengan tangan hampa. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang berlindung padamu, ya Bundaku, perawan yang melampaui semua perawan. Kepadamu aku datang di hadapanmu. Aku berdiri, penuh dosa dan kepedihan. Ya Bunda Sang Sabda yang menjelma, janganlah mengabaikan permohonanku, tetapi dengan murah hati, dengarkanlah dan kabulkanlah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa. Allah Bapa sumber kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi novena kami hari yang pertama ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kobarkanlah nyala api cinta kasih dalam diri kami, agar kami bersemangat kembali untuk berani memberi kesaksian akan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit mulia. Anugerahilah kami dengan karunia-karunia-Mu, agar hidup kami mampu menjadi cahaya bagi sesama di dunia yang sedang mengalami kegelapan akibat pandemi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat. Sebelum mohon berkat, mungkin ada pengumuman dari Pak Win atau Bu Sinta. Silahkan Bu Sinta. Terima kasih. Memang nggak tahu kamu nggak seneng hati, Bu, sampai. Terima kasih terutama kepada Romo Ruby yang pada malam hari ini telah menuntun kita memahami apa arti kegelapan dan siapakah terang itu. Terima kasih Romo. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang telah bergabung dalam novena ini. Sebelum
berkat dari Romo, kami akan mengajak melanjutkan untuk hadir dalam novena hari kedua, yaitu pada hari Selasa besok tanggal 4 Mei, bersama Romo Kris Purwana SC, dengan tema hari kedua, menemukan terang di tengah gelap. Marilah kita mohon kepada Tuhan supaya memberikan rahmat, kekuatan, dan ketekunan sehingga kita dapat penuh mengikuti novena ini selama bulan ini dan dapat mengakhiri 9 kali pertemuan. Terima kasih. Marilah kita mohon berkat dari Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian serta keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.